Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kita berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dia Allah kita yang kudus. Dia ada di surga dan mari kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah, Allah semesta Allah. Yesus, kudus, Engkau Allah kami Tuhan yang kuduslah, kudus. Kami tinggikan namamu Tuhan sebab Engkau yang layak terima pujian umat. Surga bumi Haleluya. menyembah. Kudus, kuduslah, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. kudus, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari tinggikan Allah kita, Allah yang kudus, kudus, kudus. Angkat tangan bagi Dia, naikkan ucapan syukur kita. Sembah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Tinggikan namanya yang kudus, sebab Dia yang layak terima pujian kita. Haleluya. Kudus, kudus Allah, kuduslah Kau yang layak Tuhan terima pujian umat-umat-Mu. semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi. Surga bumi menyembah. Surga bumi. Surga bumi menyembah. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Tuhan. Kami yang kudus, kami muliakan. Haleluya. Kami tinggikan Haleluya. Yesus, Allah yang kudus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Engkau sekali katakan kudus, kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam yang kami tinggikan. Allah semesta Yesus Kristus namanya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari kita tinggikan Tuhan Yesus lebih lagi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Engkau Allah Tuhan Allah yang punya langit bumi dan segalanya Tuhan.
Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan Yesus. Surga bumi menyembah. Kami umat Tuhan meninggikan nama-Mu. Surga bumi. Surga bumi menyembah. Surga bumi. Surga bumi menyembah. Kami menyembah. Kami Kau kudus, Kau kudus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia, Amin. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Terima kasih. Terima Yesus. kasih. Amin. Terima kasih. Kudus, kuduslah Tuhan. Kaulah Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat. Yesus Raja mulia. Boleh kita angkat tangan kita angkat suara, kita katakan kuduslah Tuhan. Kami beri hormat, kami beri puji kami Tuhan. Engkau Raja penguasa atas segalanya Tuhan. Amin. Kami beri puji, kami beri hormat. Yesus Raja mulia. Boleh sekali lagi katakan haleluya. Kuduslah Tuhan. Datanglah Kau Raja kami, penyelamat kami, yang membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Puji, kami beri hormat. Yesus Raja mulia. Boleh sekali lagi katakan kudus, kuduslah. Hanya Engkau yang kudus Tuhan. Tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan tetap kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami beri puji, kami beri hormat. Yesus Raja mulia. Boleh katakan sekali lagi. Kudus, kuduslah. Engkau layak Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, dengan hormat, dengan pujian kami, dengan syukur kami Tuhan. Kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah. Engkau Raja kami Yesus. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau Raja yang berbeda Tuhan. Kami beri puji, kami beri hormat. Yesus Raja mulia. Kami beri puji, kami berikan yang terbaik Tuhan. Yesus Raja mulia. Sekali lagi katakan kami beri puji, kami beri. Ini pujian kami, ini isi hati kami Tuhan. Ini hormat kami. Yesus Raja mulia.
Tuhan, yang terbaik Tuhan hanya bagimu Tuhan. Yang terbaik kami berikan hanya kepadamu. Kami siapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap, yang siap sama-sama katakan amin. Selamat berjumpa kembali buat semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat dan salam kemenangan. Seks merupakan sesuatu yang seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan oleh orang-orang percaya. Sementara kenyataannya, seks merupakan sebuah bagian daripada realita kehidupan kita sehari-hari. Daripada kita disesatkan oleh dunia yang mengajarkan tentang seks yang salah, lebih baik kita belajar dari Alkitab tentang seks sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu kali ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pastor Lukas, seks itu berkat atau kutuk? Seks itu berkat atau kutuk? Nah, saudara sekalian, jawaban saya, ternyata seks itu adalah berkat Tuhan. Lalu orang itu berkata, bukankah Adam dan Hawa mulai bersetubuh atau berhubungan seks sebagai suami istri, lalu melahirkan Kain, itu setelah mereka jatuh dalam dosa dan telah diusir dari Taman Eden. Seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 4 ayat yang pertama. Nah, jawaban saya, seks itu adalah berkat Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhanlah yang menciptakan seks. Ingat bahwa dalam Kejadian pasal pertama, ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Maka Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada yang tengah-tengah, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita bisa membedakan mana yang laki dan yang perempuan? Jelas dari seks mereka. Jadi seks itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menciptakan seks, siapa yang menciptakan? Jelas Tuhanlah yang menciptakan seks. Seks adalah berkat Tuhan. Mengapa? Sebab setelah Tuhan memberkati pernikahan Adam dan Hawa di Taman Eden, maka perintah Tuhan adalah beranak cuculah. Beranak cucu berarti harus melalui hubungan seks. Jadi saudara, ketika Tuhan melepaskan berkat bagi Adam dan Hawa untuk menjadi suami istri dalam sebuah pernikahan, maka perintah Tuhan selanjutnya bukanlah sembahlah Tuhan, walaupun menyembah Tuhan penting. Bukanlah kamu harus rajin bekerja, walaupun bekerja itu harus. Tetapi Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dan ini adalah perintah Tuhan bagi Adam dan Hawa untuk melakukan hubungan seks sebagai suami istri. Sehingga akhirnya Hawa bisa hamil, lalu kemudian mempunyai anak-anak, beranak cucu. Nggak mungkin kan beranak cucu hanya karena main karambol. Nggak mungkin hanya main gundu. Tetapi pasti melalui hubungan seks. Jadi kekasih Tuhan, seks itu adalah berkat Tuhan. Dan saudara, kalau kita jeli membaca dan memperhatikan, ternyata saudaraku, di Taman Eden, Adam dan Hawa itu telanjang, tetapi tidak merasa malu. Saudara, dalam kekudusan ternyata mereka telanjang. Mereka, saudaraku, melakukan juga hubungan seks sebelum mereka jatuh dalam dosa, sebelum mereka terusir dari Taman Eden. Dan kalau kita jeli membaca dalam Kejadian pasal 4 ayat yang pertama,
Alkitab tidak menyebutkan bahwa Kain adalah anak sulung dari Adam dan Hawa. Tetapi saudaraku, dipercaya bahwa di Taman Eden juga Adam dan Hawa setelah diberkati Tuhan, mereka berhubungan seks dan melahirkan anak-anak yang lain. Dan menurut bahasa penulisan daripada Alkitab, maka yang seringkali tercatat adalah anak-anak laki-laki. Sementara yang wanita seringkali nama mereka tidak dicatat. Dan Anda tahu bagaimana akhirnya Kain dan Habel bisa menikah. Jelas menikah pada waktu itu dengan yaitu saudara-saudara wanita mereka. Karena pada waktu itu diperbolehkan. Barulah incest, pernikahan antara saudara itu dilarang sejak zaman Musa menerima Taurat dari Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar bahwa ternyata seks itu adalah berkat Tuhan. Nah, kita akan mendalami lagi. Mungkin sudah berkata, aduh Pastor Lukas, saya sudah tua loh, masa sih hari ini membahas soal seks? Ibu-ibu, bapak-bapak, selama kita masih hidup, kalau normal, ternyata setiap orang mempunyai yaitu gairah atau nafsu seks. Tidak peduli apakah dia belum percaya Yesus, ataukah dia sudah percaya Yesus. Tidak peduli dia jemaat biasa, ataukah dia seorang hamba Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita tidak belajar dari Alkitab tentang seks, maka dunia akan menyesatkan kita tentang seks, sehingga kita tahu berapa banyak akhirnya terjadi perselingkuhan. Ada pelakor-pelakor, ada juga, saudaraku, skandal-skandal. Dan jujur secara realita, saudaraku, ternyata tidak sedikit terjadi skandal, perzinahan, perselingkuhan, saudara, dalam rumah Tuhan, dalam lingkungan orang-orang percaya, dalam lingkungan orang-orang yang melayani. Dan saudara, kita seringkali terkaget-kaget. Ada pendoa yang sangat rohani, peka, cinta Tuhan, suka dengar suara Tuhan. Ternyata jatuh dalam perzinahan. Ada juga hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ternyata, saudaraku, dia terikat dengan pornografi, bahkan jatuh dalam perzinahan. Nah, saudara, mari kita belajar bahwa ternyata lebih baik kita mengerti dari Alkitab apa kata Alkitab tentang seks. Dan saudara, kita akan belajar bersama-sama. Kenapa? Karena saya masih ingat saya pernah ketika di Indonesia, di antara sekian banyak hamba-hamba Tuhan, dalam seminar para pendeta, saya berbicara tentang topik, salah satunya adalah tentang kehidupan seks dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Dan akhirnya saya coba bertanya, kenapa? Karena survei membuktikan sebuah pernikahan yang sehat itu, saudaraku, maka suami istri akan melakukan hubungan seks itu minimal 1 kali atau 2 kali seminggu. Jadi kalau normal itu sekali atau 2 kali dalam seminggu. Kalau 3 kali itu bonus. Kalau lebih dari 3 kali seminggu, nafsunya besar. Ya, nah saudara-saudara, mari kita belajar, tetapi selama itu untuk suami istri yang sudah diberkati oleh Tuhan, sah-sah saja. Nah, saudara, kemudian di seminar para hamba Tuhan itu saya tanya kepada para hamba-hamba Tuhan yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu pendeta, bagaimana dengan kehidupan Anda dalam soal seks suami istri? Lalu saudaraku, ada yang berkata, puji Tuhan Pastor Lukas saya sehat, sekali seminggu. Ada yang berkata 2 kali seminggu. Ada yang berkata saya di area bonus. Wah, luar biasa. Tapi ternyata di kursi yang paling depan seorang hamba Tuhan agak tua. Dari awal waktu saya tanya, wajahnya cuman bengong. Lalu saya tanya, Pak, maaf Pak,
Bapak bagaimana kehidupan seksnya dengan istri? Lalu dia agak malu-malu berkata, ya sekali Pak. Oh, Bapak sekali seminggu. Dia malu, enggak Pak. Loh, sekali seminggu? Enggak Pak. Sekali sebulan. Saudara, jelas ini sesuatu yang kurang sehat, ya. Nah, itu sebabnya hari ini berapapun usia kita, tentunya bagi adik-adik yang belum menikah, bagi saudara yang belum menikah, jelas Anda tidak boleh berhubungan seks dengan siapapun juga. Jaga kekudusan sampai nanti Anda menikah. Amin, saudara. Sementara bagi opa-opa, oma-oma, ya, yang masih bersama dengan pasangannya, ya, mari kita belajar untuk bisa mengerti firman. Sementara bagi saudara yang ternyata sudah sampai berusia lanjut, tetapi Anda mungkin tidak menikah, atau Anda juga sudah meninggal oleh pasangan, hidup sendirian, jangan pernah merasa takut, karena Tuhan menyertai, dan percayalah Tuhan sanggup menolong kita untuk tetap menjaga kesucian dalam kehidupan seks kita. Nah, apa kata Alkitab tentang seks? Yang pertama, seks itu kudus. Ya, seks itu kudus. Ayo coba komen. Katakan seks itu kudus. Ya, coba komen seks itu kudus. Sekali lagi, seks itu kudus. Seks diciptakan hanya untuk pasangan suami istri yang sudah terikat dalam pernikahan yang kudus. Lihat bagaimana Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Tuhan menciptakan seks. Kenapa? Karena diciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi jelas, saudaraku, Tuhan yang menciptakan seks. Lihat ayat 28. Di Taman Eden terhadap Adam dan Hawa, apa yang Tuhan lakukan? Allah memberkati mereka. Jadi saya yakin bahwa di Taman Eden Tuhan sendiri yang memberkati pernikahan Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah Allah memberkati, maka Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi ternyata, saudaraku, setelah ada berkat pernikahan, baru seks itu boleh, legal, resmi bagi pasangan Adam dan Hawa setelah diberkati. Bagi kita sekarang, cara main atau, saudaraku, peraturan Alkitab tentang kehidupan seks harus ada berkat dulu dalam pernikahan, baru setelah itu seks itu resmi. Jadi seks diciptakan Tuhan hanya untuk suami istri. Nah, kalau ada hubungan seks sebelum ada berkat pernikahan, jelas itu namanya perzinahan. Kalau ada hubungan seks di luar daripada pernikahan, jelas itu adalah perselingkuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa seks diciptakan hanya untuk suami istri. Rule of the game-nya, peraturan main seks sesuai Alkitab jelas, harus ada berkat Tuhan dulu. Barulah kemudian seks itu resmi. Dan sebagai seorang gembala, saudaraku, jujur dalam saat pemberkatan nikah, dari pasangan-pasangan yang kami nikahkan, ketika mereka menjaga kesucian mereka selama berpacaran, jelas berbeda hadirat Tuhannya dengan mereka yang sudah jatuh bangun dalam dosa perzinahan. Nah, tidak peduli sedalam apapun dan separah apapun kita telah jatuh. Asal hari ini kita mau bertobat
dan kita bangkit, dan kita mau hidup suci, hidup kudus, dan meninggalkan perzinahan, percayalah kasih karunia Tuhan lebih dari cukup untuk memulihkan keadaan kita. Saya menyaksikan ada banyak orang-orang yang masa lalunya hancur-hancuran, tetapi setelah mereka mengenal kasih Tuhan, mereka bertobat sungguh-sungguh, hidup mereka dipulihkan, dan mereka akhirnya menikah dengan keadaan bahagia sampai hari ini. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar bahwa seks itu adalah kudus. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua, bukan hanya satu pihak, hanya istri atau hanya suami, tetapi hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Bagaimana suami istri bisa menghormati perkawinan mereka? Salah satu ekspresinya, salah satu buktinya adalah, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Jangan mengotori tempat tidur. Tempat tidur yang dimaksud bukanlah spring bed di mana kita tidur setiap malam, tetapi tempat tidur di sini berbicara tentang kehidupan seks kita. Janganlah kamu mencemarkan kehidupan seksmu, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi oleh Allah. Jadi saudara, suami istri harus menghormati kehidupan seks mereka, menghormati pernikahan mereka, sebab pernikahan itu kudus di hadapan Tuhan, bukan asal suka sama suka, bukan coba-coba. Nah, bagi setiap Anda yang belum menikah, jagalah dengan baik kehidupan seks Anda. Kalau pacar Anda berkata, coba tunjukkan kalau kamu cinta sama saya, ayo kita hubungan seks dulu. Anda harus tegas berkata, tidak. Karena justru setelah nanti kita menikah, maka seks itu akan menjadi berkat. Sementara kalau ada kehidupan seks sebelum pernikahan, itu akan menjadi sebuah kutuk. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar bahwa suami istri harus saling menghormati pernikahan mereka. Alkitab mengatakan dalam kitab Amsal bahwa seks itu disebut seperti mata air yang termeterai. Mata air yang termeterai. Artinya kehidupan seks suami dan istri itu seperti mata air yang termeterai, tertutup, bukan untuk publik, bukan untuk sembarangan orang. Itu private ya, sangat tertutup, termeterai ya. Jadi saudara, para wanita-wanita nih ya, baik yang belum menikah, adik-adik remaja, adik-adik muda maupun yang sudah usia, saudara, mari kita belajar, para wanita, seks itu adalah mata air yang termeterai. Kita memang harus modis, kita harus trendy dalam soal berpakaian, ikuti mode, tapi tidak semua mode harus kita ikuti. Kalau sampai ada mode-mode yang terlalu seronok, intinya yang bagian bawah kalau terlalu ke atas, yang bagian atas terlalu ke bawah, jelas itu sesuatu yang akan membuat, saudaraku, tubuh Anda akhirnya tidak termeterai dengan baik hanya untuk suami Anda kelak, atau suami Anda yang bagi mereka yang sudah menikah. Jadi tetap jaga penampilan dengan sebuah dandanan pakaian yang pantas sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab juga menyebut dalam Amsal bahwa seks itu seperti kebun tertutup. Semua lihat, tertutup, jadi private. Bukan untuk publik. Nggak sembarangan orang, ya, bukan diumbar, maaf kata. Ada seorang wanita yang berkata, Pastor Lukas doakan saya supaya saya dapat jodoh. Saya tanya, loh emangnya enggak ada yang cowok deketin kamu? Ada sih, tapi selalu yang mata keranjang. Selalu yang mata keranjang. Lalu saya berkata, maaf, kalau kamu mau saya doakan, tapi kamu harus mau mendengar nasihat saya. Oh silakan. Kamu pingin enggak menikah dengan pria yang baik-baik? Cinta Tuhan terhormat. Oh mau, itu yang saya doakan. Tapi kenapa yang datang selalu yang mata yang buaya, laki-laki buaya, hidung belang. Lalu saya bilang, maaf kata, coba ubah penampilanmu. Kalau penampilanmu seperti begini, ya maaf kata, ya bukan kebun tertutup,
Tapi ya saudaraku, seperti tempat ya yang terbuka di mana semua orang bisa melihat hal-hal yang private dengan menyedihkan, jelas akhirnya akan menjadikan sebuah daya tarik magnet hanya bagi laki-laki hidung belang. Sementara laki-laki yang terhormat, mereka akan menghindar, mereka tidak suka. Dan akhirnya dia, setelah saya doakan, dia berubah, dandanannya elegan, dandanannya sesuatu yang sangat bagus, walaupun nggak harus mahal. Saudaraku, ternyata akhirnya betul ada cowok yang elegan, cinta Tuhan, yang berpendidikan baik, akhirnya cinta sama dia, lalu mereka menikah, dan kami berkati, dan akhirnya mereka bahagia. Nah, jadi saudaraku, kita harus belajar bahwa seks itu kudus. Ibrani 13 ayat 4 dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Semua orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap perkawinan. Nah, jadi suami istri harus menghormati perkawinan. Dan bagi setiap orang yang lain, kalau lihat ada orang sudah menikah, ayo jangan ganggu pernikahan orang lain. Jangan jadi pelakor, ya kan? Jangan kemudian merusak ya pernikahan orang lain. Oh, enggak peduli, yang penting saya bahagia, walaupun itu suami orang. Jangan. Karena Alkitab berkata, semua orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap perkawinan. Itu sebabnya hendaklah suami istri setia satu sama lain. Suami istri harus setia satu sama lain. Orang yang cabul dan orang yang berzina akan diadili oleh Allah. Jadi yang pertama, Alkitab berkata seks itu kudus. Ayo coba kliklah di komen, katakan seks hanya untuk suami istri. Ya, seks hanya untuk suami istri. Sekali lagi, seks hanya untuk suami istri. Ya, suami istri harus setia dengan pasangannya. Yang kedua sekarang, apa kata Alkitab tentang seks? Seks itu berkat Tuhan. Seks itu berkat Tuhan. Seks bagi suami istri yang telah diberkati Tuhan, itu adalah berkat yang harus dinikmati. Lihat tadi dalam Kejadian 1 ayat 28. Tuhan tidak langsung memerintahkan mereka beranak cucu, tapi diberkati dulu. Haleluya. Jadi seks itu berkat dari Tuhan. Sementara iblis berusaha merusak kehidupan seks, merusak berkat Tuhan itu sehingga seks akhirnya bisa berubah menjadi kutuk. Amsal 6 ayat 32-33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, atau orang yang bodoh. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Kalau sampai kita tidak setia dengan pasangan kita, kalau sampai kita free sex sebelum menikah, kemudian sudah ganti-ganti pacar, dan kemudian saudaraku hubungan seks, jelas itu merusak diri. Bahkan dikatakan siksa dan cemooh diperolehnya. Saudaraku, orang yang terikat dengan perzinahan, awalnya happy-happy. Tapi saya bertemu dengan berapa banyak orang akhirnya muak, ingin lepas, benci dengan semua itu. Muak, kenapa? Karena menjadi sebuah siksaan. Bukan hanya siksaan di batin, dikejar rasa bersalah, bukan hanya siksaan saudaraku di dalam memori masa lalunya, tetapi juga bisa siksaan merupakan sakit kelamin. Bahkan juga cemooh diperolehnya. Sebuah ejekan, malunya tidak terhapuskan. Lihat, siapa sih yang bangga punya orang tua atau keluarga yang selingkuh? Saudaraku, mari kita belajar. Seks itu berkat Tuhan. Ayo cobalah klik di komen, katakan seks itu berkat Tuhan. Seks itu berkat Tuhan. Ayo ucapkan seks itu berkat Tuhan. Dan saudaraku, ternyata jangan izinkan iblis merusak seks yang adalah berkat Tuhan itu. Baik itu melalui perselingkuhan, baik itu melalui free sex, pornografi, melalui fantasi seks, bahkan juga melalui seks yang tidak wajar.
seks dengan sejenis, seks dengan saudaraku banyak orang atau dengan binatang, boneka, seks. Jelas itu semua sesuatu yang merusak berkat Tuhan. Hari ini tujuan daripada firman Tuhan bukan untuk membuat kita merasa bersalah, tetapi justru membuat kita punya pengharapan untuk kita bisa bangkit dari setiap lembah dosa kita. Dan percayalah, kalau Tuhan bisa pulihkan Maria Magdalena, seorang wanita pelacur yang diikat oleh 7 roh jahat, berubah saat bertemu Yesus, dilepaskan dan akhirnya menjadi murid Yesus yang setia. Saya percaya kalau ada di antara kita yang sudah hancur di masa lalunya, asal hari ini kita bertobat, kita datang pada Yesus, minta anugerah dan pertolongannya, dan punya disiplin dan ketegasan untuk menjauhi dosa, maka percayalah Tuhan akan mencurahkan anugerahnya. Saudara, ada seorang wanita yang usia agak lanjut berkata pada saya, "Pastor Lukas, doakan saya supaya saya bisa dapat jodoh." Lalu saya doakan. Sekian saat kemudian dia berkata, "Saya mau kenalkan ada seorang pria yang mendekati saya." Dan ternyata pria ini dari luar kota. Dan dia minta supaya saya ketemu keluarganya. Dan ternyata setelah pulang, saudara, ternyata dia bilang, "Saya putus, Pastor Lukas." Loh, kenapa? Sebab ternyata malam-malam di hotel dia minta hubungan seks. Saya bilang, "Tidak, pendeta saya dan Alkitab mengajar tidak boleh hubungan seks sebelum menikah." Akhirnya kami putus. Lalu dia cerita, teman-teman saya mengejek saya. "Kamu mumpung ada yang mau, sudah usia begini, kalau masih ada yang mau kenapa jual mahal?" Dia nangis waktu diejek oleh teman-temannya awalnya. Lalu kemudian saya kuatkan dia. Saya bacakan firman. Justru kalau berzina, itu cemooh dan rasa malunya akan menjadi sebuah siksaan. Dan akhirnya dia kuat. Dan satu saat, saudaraku, ternyata ada seorang bule yang sudah agak lanjut usianya. Bule ini ternyata suka sama wanita ini. Ternyata si bule ini istrinya udah meninggal, dan singkatnya, saudaraku, akhirnya dia tegas, "Kalau kamu mau sama saya, kamu tidak boleh minta seks sebelum menikah." Dan dia dikenalkan dengan kami, saya ajak konseling, mengerti firman, apa yang terjadi. Akhirnya kami nikahkan, dan saudaraku, ternyata setelah menikah, di hari pertama dia telepon saya. Waduh, jemaat kalau telepon itu 2 arti. Pertama, ada persoalan. Yang kedua, biasanya jemaat telepon adalah kalau ada persoalan. Ya, jarang kalau sudah diberkati telepon pendetanya, tapi saudara semua berbeda. Amin. Ya, kalau ada berkat, ya kan, Anda juga harus telepon pendeta saudara, ya kan? Jangan cuman kalau ada masalah aja. Saya kaget kenapa dia telepon, tapi dia waktu saya angkat di hari pertama setelah dia menikah, puji Tuhan. Loh, saya tanya kenapa? Ternyata saya pikir suami saya ini orangnya sederhana, dan saya pikir dia rumahnya kontrak. Ternyata dia baru berkata di hari pertama, "Ini adalah rumah kita." Wow, ternyata dia punya rumah. Saya bilang, puji Tuhan, itu berkatmu, ya kan? Hari kedua dia telepon lagi, saya pikir ada masalah apa lagi. Puji Tuhan. Loh, kenapa? Suami saya nunjukkan ada rumahnya yang lain, rumah. Oh, punya 2 rumah. Hari ketiga telepon lagi, puji Tuhan, 3 rumah. Sampai beberapa hari sudah rumahnya ternyata banyak, saudaraku, disewa-sewakan. Dan akhirnya setelah semua teman-temannya tahu, semua teman-temannya bilang kepada orang ini, tanya sama suamimu, punya enggak dia adik atau kakak kayak dia yang rumahnya banyak? Aku mau kawin sama kakak atau adiknya. Saudara, lihat, jatah berkat orang beda-beda, tapi Anda mengerti bahwa ternyata, saudaraku, kalau kita hidup dalam kesucian, maka seks itu menjadi berkat, bukan kutuk. Kata bersama saya, coba klik di komen, saya mau seks menjadi berkat. Ya, saya mau seks menjadi berkat. Saya mau seks menjadi berkat.
Maka kita harus belajar untuk betul-betul tidak merusak berkat Tuhan. Itulah kehidupan seks. Yang ketiga, apa kata Alkitab tentang seks? Seks itu ekspresi cinta dan sukacita. Seks itu ekspresi cinta dan sukacita. Haleluya. Suami istri harus bisa bersukacita bersama menikmati kehidupan seks mereka. Saudara sekalian, Amsal 5 ayat 15-20 menjelaskan tentang kehidupan seks suami istri dengan gamblang. Minumlah air dari kulamu sendiri. Air di sini bicara tentang kehidupan seks. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ingat, istri masa muda, bukan istri muda. Ya, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ayat 19, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang atau perempuan nakal, dan mendekap dada perempuan asing? Saudara sekalian, ternyata ayat-ayat ini menjelaskan bahwa seks itu ekspresi cinta dan sukacita. Ayo coba kliklah di komen, seks itu ekspresi cinta dan sukacita. Ya, seks itu ekspresi cinta dan sukacita. Seks harus dipahami dengan baik. Pemahaman antara perbedaan seks suami istri akan menolong bagi suami dan istri bisa bersukacita, mengekspresikan cinta dan sukacita mereka dalam kehidupan seks mereka. Lihat kembali Amsal 5 ayat 15-20. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Jadi ternyata kulah atau sendang itulah sebuah tempat bertemunya air untuk kita minum. Seks digambarkan seperti air. Dikatakan begini, minumlah air dari sumurmu yang membual. Ternyata wanita atau istri digambarkan secara seks itu seperti sumur yang membual, sumur yang dalam. Dan bagaimana sumur yang dalam airnya bisa membual keluar. Lalu dikatakan ayat 16, patutkah mata airmu, patutkah seks kita meluap keluar seperti batang-batang air ke lapang-lapangan? Apakah boleh seks kita diumbar kemana-mana dengan sembarangan orang? Jelas tidak boleh. Ingat tadi, seks hanya untuk suami istri yang sudah diberkati. Katakan amin. Ayat 17, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Lihat, private, sesuatu yang sangat, saudaraku, eksklusif, hanya untuk suami istri. Itulah kehidupan seks. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Tidak boleh ada pihak ketiga. Amin. Ayat 18, diberkatilah kiranya sendangmu. Loh, ketika bicara seks selalu ada kata berkat Tuhan. Jadi seks itu bukan kutuk tapi berkat Tuhan. Jadi orang-orang yang cinta Tuhan, ya, kehidupan seksnya juga harus berjalan dengan baik bagi suami istri. Ya, jangan sampai istri menjadikan seks sebagai ancaman. Oh, kalau kamu nggak beliin saya tas baru, awas ya, malam-malam jangan pegang-pegang. Itu nggak boleh ibu-ibu. Atau suami juga, saudaraku, kasar dengan istri, lalu malam-malam pegang-pegang. Juga nggak boleh, bapak-bapak, ya kan? Nah, saudaraku, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Jadi saudara, harus ada sukacita, harus ada kenikmatan, kesukaan. Karena seks adalah ekspresi cinta dan sukacita dari suami istri. Maka kita harus memahami dulu perbedaan seks antara pria dan wanita. Jadi seks bagi wanita seperti sumur yang dalam, saudaraku, yang harus dipompa agar airnya keluar. Sementara seks bagi pria itu seperti mata air
yang terus memancar dengan sendirinya tanpa perlu dipompa. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa ternyata pria itu asal begitu dia melihat pasangannya dan akhirnya kemudian saudaraku tubuh yang seksi, akhirnya dia terangsang, dia bisa langsung. Sementara wanita berbeda, seperti sumur yang dalam. Ini berbicara apa? Wanita harus, saudaraku, para suami harus mengerti. Wanita harus punya mood yang baik pada waktu hubungan seks. Harus, saudaraku, dibangun suasana yang baik, ya kan? Dipuji, kemudian dirayu, diperlakukan manis, ya, saudaraku, sehingga akhirnya sumur yang dalam itu mulai airnya meluap keluar. Nah, jadi pria nggak boleh egois juga, tapi wanita juga harus belajar bisa memenuhi, ya, dan menikmati kehidupan seks bersama suaminya. Jadi saudaraku, seks harus dipahami perbedaannya. Jadi harus betul-betul dibangun suasana sehingga sama-sama menikmati. Lalu kemudian seks itu juga, saudaraku, harus dibangun melalui komunikasi yang baik. Melalui komunikasi yang baik. Amsal 5 ayat 19. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Ini kan kata-kata pujian seorang suami bagi istrinya. Rusa yang manis, ya. Jadi para suami, ya, Anda bilang sama istri Anda, rusa yang manis. Jangan dipanggil kerbau yang manis. Nanti dicakar. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Bicara apa? Tentang kata-kata pujian, kata-kata yang baik, kata-kata yang manis. Jadi para pria-pria harus berlaku manis, ya, harus berlaku baik, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata pujian, sehingga mood dari istri mulai bangkit, sehingga pada waktu melakukan hubungan seks, suami istri bisa sama-sama bersuka cita. Dikatakan juga, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Nah, ini bagi para pria tadi harus memperlakukan istri dengan baik, kata-kata yang baik. Sementara bagi istri juga, di mana dikatakan biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Artinya, saudaraku, bagian tubuh daripada sang istri biar memuaskan sang suami. Berarti istri juga harus belajar merawat tubuhnya, berdandan dengan baik bagi suaminya. Ingat, bukan bagi orang lain loh. Banyak istri-istri, ya kan, kalau kondangan rapi, cantik, wangi. Tapi kalau di rumah, alamak, daster 1 tahun nggak pernah dicuci. Sudah nggak jelas gambar batiknya, lubang di mana-mana, baunya bau minyak angin, baunya bau minyak goreng, ya kan. Lalu roll di mana-mana di rambutnya. Lalu suaminya tanya, yang kapan itu rollnya dilepas? Tunggu, kalau ada kondangan lagi. Kapan kondangannya? 5 bulan lagi. Alamak. Sementara sang suami di tempat pekerjaan lihat sekretarisnya, teman kerjanya rapi, cantik, ya toh. Makanya para wanita, para istri, berdandanlah untuk suami Anda. Amin. Jadi berdandan itu bukan cuma kalau ada kondangan, tapi di rumah juga, ya. Dan perlakukan suami juga dengan baik supaya uang belanja ngalir. Ya kan, saudaraku? Nah, seks harus berjalan juga sesuai dengan kesepakatan. Seks harus berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan. Ya, ayo coba ucapkan, klik di komen, suami istri harus sepakat, ya. Suami istri harus sepakat. Dikatakan apa? Dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Jadi, birahi cinta suami dan istri itu harus melalui sebuah kesepakatan. Sepakat kapan melakukannya, ya kan? Sepakat untuk bagaimana melakukannya, ya kan? Saudara, jelas kita harus melakukannya sesuai kesepakatan, tetapi juga yang manusiawi, ya. Karena ada yang tanya, Pastor Lukas, sesuai Alkitab boleh nggak lakukan yang gaya begini, gaya begini, gaya begini? Nah, saya jawab asal secara Alkitab yang manusiawi. Jangan yang maaf kata kayak binatang, saudaraku, ya. Jangan kemudian akhirnya sang suami memaksakan istrinya, sementara istri tidak suka. Jadi harus ada kesepakatan. Jadi kesimpulannya, seks adalah berkat Tuhan yang harus dijaga,
yang harus dirawat, yang harus dinikmati hanya oleh suami istri yang sah dalam sebuah pernikahan yang kudus. Dan apa kata Alkitab tentang seks? Yang pertama, seks itu kudus. Yang kedua, seks itu berkat Tuhan. Jangan izinkan iblis mengubah berkat jadi kutuk. Terus jaga, harus setia dengan pasangan kita. Bagi yang belum menikah, tetaplah hidup kudus. Bagi yang single parent, tetaplah hidup dalam kesucian. Dan yang ketiga, seks itu ekspresi cinta dan sukacita. Harus memahami perbedaan dan harus bisa saling puji-memuji, saling menjaga kesehatan, menjaga merawat badan, dan juga harus bisa yaitu melakukan sebuah kesepakatan bersama. Saya percaya biarlah apa yang kita belajar hari ini menolong kita. Saya mau mendoakan bagi setiap suami istri, apapun masalah Anda hari ini, terutama ketika ada problem atau pasangan Anda ada yang sedang jatuh dalam perselingkuhan, ataukah adik-adik yang sudah jatuh dalam free sex, ayo datang kepada Tuhan. Minta anugerah Tuhan supaya Tuhan mengampuni, memulihkan, membuat anggur yang sudah tawar diubah menjadi anggur yang manis di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, mari angkat tangan saudara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah mengerti hari ini bahwa seks itu kudus hanya untuk suami istri yang sudah diberkati. Seks itu adalah sesuatu berkat Tuhan yang harus kami jaga, kami rawat, dan kami harus setia dengan pasangan kami. Dan seks itu merupakan ekspresi cinta dan ekspresi sukacita kami. Hari ini apapun keadaan kami, ampuni kalau ada kami yang sudah jatuh dalam dosa seks, dosa perzinahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar pengampunanmu memulihkan, membebaskan kami. Beri kami ketegasan untuk berani berkata tidak. Dan seperti Yusuf lari meninggalkan perzinahan, lari meninggalkan godaan. Beri pada kami ketegasan untuk kami terus hidup dalam kesucian. Kami percaya Engkau Tuhan Sang Pengampun. Saat kami mengaku dosa kami, saat kami berbalik dari jalan-jalan kami, saat kami berseru pada nama Yesus, maka pengampunan dan pemulihan-Mu terjadi. Dan kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara sahabat Mesbah Mujizat, pasangannya sedang jatuh dalam perselingkuhan atau jatuh dalam ikatan-ikatan perzinahan, biar Tuhan yang menjamah supaya akhirnya mereka boleh bertobat dan kembali kepada pasangan sesuai dengan berkat Tuhan. Sehingga akhirnya kami menikmati anggur yang manis. Dan bagi single parent, Tuhan tolong supaya kami terus bisa hidup dalam kesucian. Berkati untuk setiap kami, dan biar Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati suami-suami istri yang ada, supaya kami bisa bahagia, bukan hanya di area rohani, bukan hanya di area kesehatan secara jasmani, tetapi juga di area kehidupan seks kami. Karena seks adalah berkat Tuhan, seks adalah anugerah Tuhan bagi suami istri, untuk kami bisa beranak cucu, bahkan juga bisa bersukacita dan bisa mengekspresikan cinta. Anugerah Tuhan menyertai. Mari angkat tangan saudara, biarlah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan turun atas kita sekalian sekarang sampai selamanya. Dan biarlah benar-benar berkat dan anugerah Tuhan menolong kita terus kita hidup dalam kesucian dalam soal seks kita. Amin, 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 amin. Saudara, saya percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Jangan putus asa, jangan pernah menyerah kalah. Walaupun kita sedang jatuh, bangkit kembali, percaya anugerah Tuhan, dan belajar dari kejatuhan kita. Hanya orang yang bebal yang terus mengulang kejatuhan yang sama. Tetapi orang yang bijak adalah orang yang akhirnya tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan kalau ada kesaksian serta permohonan doa, tolong Anda bisa kirim email maupun WhatsApp, dan kami akan doakan setiap permohonan doa yang masuk.
Dan jangan lupa kalau Anda diberkati oleh program ini, saudaraku, tolong subscribe, tolong like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga alami berkat Tuhan. Dan YouTube channel Bethany Miracle Center selalu hadir sejak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu setiap jam 6 sore waktu Jakarta atau jam 6 pagi waktu New York, Amerika. Saudaraku, dalam berbagai acara-acara yang akan menjadi berkat, dan juga hari Minggu kami akan adakan ibadah live streaming dari ibadah raya Bethany Miracle Center yang ada di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Dan saya yakin berkat Tuhan menyertai kita. Terus jaga kesucian, jaga kekudusan. Saya percaya anugerah dan berkat Tuhan nyata buat kita. Sampai berjumpa kembali. Salam cinta.